Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan kembali lagi membahas video menarik tentang berita politik hangat hari ini. Dan tanpa perlu banyak untuk berbahasa-basi lagi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Let's go teman-teman. Tapi enggak tuh, ya biasa aja kan. Nah, Pak Jokowinya ke Bapak? Mungkin orang berpikir, gimana tuh Pak Mahfud kalau ketemu Pak Jokowi? Nah, iya. Saya biasa aja, habis itu hadir rapat, diundang oleh Pak Jokowi, ya saya duduk, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf, saya di sini kan urutannya kalau rapat. Lalu di sini Pak Muhadjir, sana Pak Erlangga, Pak. Biasa tuh enggak ada rasa seperti perbedaan. Saya dengan Pak Jokowi kan sejak dulu gitu, enggak pernah ada rasanya ya bagi saya, sama-sama bicara apa adanya dan tidak menyembunyikan sesuatu gitu. Termasuk ketika saya pamit, itu kan sesudah peristiwa itu. Betul. Ya saya pamit baik-baik, Pak Jokowi juga baik, Pak. Saya ingin mundur, tetapi saya bilang saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan oleh Bapak. Saya mau menghadap dengan penuh kehormatan juga, menghormati Bapak. Saya mengucapkan terima kasih satu. Yang kedua, karena saya ikut kontestasi, saya mohon mengundurkan diri. Terus Pak Jokowi baik. Niat Bapak. Oh iya, enggak apa-apa Pak Mahfud, katanya enggak apa-apa. Dia nggak bilang kan Bapak baru berantem sama anak saya. Enggak. Pak Mahfud katanya. Pak Mahfud ini, dia bilang begitu, ada Pak Mahfud ini katanya, Menko Polhukam paling lama di era saya. Iya kan? Saya 4 tahun 3 bulan. Iya benar. Dan mungkin sampai 5 tahun seandainya saya tidak mundur. Yang periode pertama kan Menko Polhukamnya 3. Pak. Iya. Jadi Pak Luhut, Pak Wiranto. Betul. Iya kan? Nah ini Pak Mahfud kuat sampai aneh gitu, paling lama ini gitu. Artinya ya bicara dengan begitu dari hati begitu itu ya biasa saya dengan Pak Jokowi. Dan saya tidak merasa rikuh juga ketika peristiwa itu sudah terjadi gitu. Lalu saya ketemu dengan Pak Jokowi beberapa kali, merasa tidak apa-apa apa yang terjadi di dalam debat itu. Luar biasa ya. Kenapa kemudian pemberitahuan Ganjar, kenapa pemberitahuannya tidak dari awal? Kami sudah berkirim, kan KPU mengatakan kami sudah berkirim surat dari awal ditujukan ke TKN, semalam kami kirim konfirmasi ke LO dan sudah menerima LO. tidak lebih awal? Karena niatan saya pasti datang ya. Saya pasti menghormati sebuah keputusan dari institusi terkait dengan sesuatu yang sangat penting menurut saya. Saya juga akan menghormati mitra tanding saya sama kontestan begitu. Semalam kami sudah berkomunikasi langsung, khususnya saya berkomunikasi langsung dengan LO pasangan calon presiden wakil presiden nomor 3, dan beliau sudah menerima surat yang kami kirim dalam bentuk soft copy semalam ya. Dan pihak sekretariat tentunya lebih dulu berkirim surat kepada tim kampanye paslon nomor 3 untuk memastikan surat yang dikirim itu sudah terkirim. Saya secara pribadi berkirim langsung kepada LO paslon nomor 3 Mas Chandra ya. Saya kirim langsung ke beliau semalam. Surat undangan itu kami kirim satu persatu sesuai dengan undangan yang dituju. Kenapa kemudian pemberitahuannya tidak lebih awal? Jokowi, makin heran saja saya ini sama Jokowi. Wow, ada ya orang kayak gini ya. Saya kok nggak yakin ya Kapolri tidak mau bertindak. Tetapi lebih saya yakin adalah Jokowi memberikan instrumen supaya Polri tidak bertindak. Mengapa? Ada orang yang olok-olok Jokowi seperti Rocky Gerung. Wow, aman dan selamat. Jadi Rocky Gerung saved by Jokowi. Selamat karena kebaikan hatinya Jokowi. Ini orang ini luar biasa loh. Patut kita contohi. Benar Pak ya. Tidak membalas jahat dengan jahat. Padahal kalau dia mau melakukan, tidak usah dengan cara-cara dia sendiri, ya. Tetapi dengan menggunakan fasilitas undang-undang sudah bisa dicerat, dan itu luar biasa. Rocky Gerung sudah berulang-ulang melakukan, dan Jokowi tidak menggunakan fasilitas itu. Ini bukan semata-mata berbicara tentang demokrasi dan atau nilai-nilai kebebasan manusia untuk berekspresi
menyatakan pendapat. Lebih daripada itu, Jokowi mempunyai karakter yang mulia. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia tidak peduli orang mau olok-olok dia. Yang penting dia bekerja untuk kebaikan banyak orang, untuk kebaikan bangsa dan negara Republik Indonesia. Saya yakin sekali Jokowi melakukan itu. Dan hal yang paling utama, justru Jokowi tidak mau mengambil hak Tuhan. Ya, Karena pembalasan itu kan adalah hak pembalasan Tuhan. adalah hak Tuhan. Dia tidak mau merampas hak yang Tuhan punya untuk pembalasan. Dia serahkan kepada Tuhan. Dan saya yakin tepat pada waktunya Tuhan akan bertindak. Tepat pada waktunya, dengan cara yang tepat dan terukur, sesuai dengan keakuratan tindakan Tuhan yang harmonis, powerful. Kalau hari ini kita belum ditindak atau belum mendapat bagian tindakan dari Yang Maha Kuasa. Dari awal kami sering sampaikan bahwa lawan di dalam pemilu dan pilpres adalah teman dalam demokrasi. Kami membedakan antara lawan dengan musuh. Kalau musuh saling menghabisi, kalau lawan saling menguatkan. Dan kita semua adalah anak-anak bangsa yang sedang berjuang bersama-sama untuk memajukan, menghadirkan perubahan, menghadirkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan. Itu semua yang kita kerjakan. Jadi ketika proses kampanye, ketika proses pemilu, memang posisinya posisi lawan. Tapi sesungguhnya kita adalah teman dalam demokrasi. Oke, kita baca dulu komentar netizen ketika mendengarkan cara Bang Abah ini, yang dimana masih fresh dalam ingatan bagaimana Abah ini menginginkan adanya sebuah diskualifikasi dari pasangan 02. Dan kita baca komentar netizen yang pertama ya, manusia nggak punya urat malu. Langsung nggak punya urat malu manusia ini. Kemarin minta diskualifikasi, ujung-ujungnya minta koalisi. Perubahanmu mantap Abah. Sampai sini paham kan? Ingat acara Kick Andy yang katakan itu berbahaya loh. Kasihan Pak Prabowo udah 4 kali capres katanya. Kalau ingin kursi bawa sendiri dari rumah. Kalau ingin kursi bawa sendiri dari rumah. Sumpah ngomongnya lebih manis dari sales asuransi. Aduh, anak Abah pada kemana ya? Pak, pendukungnya masih mau demo loh Pak. Kasihan nanti mereka kecewa. Pendukungnya masih keluar-keluar, masih mau mengatakan revolusi dan sebagainya. Nah ini pemimpinnya udah mau gabung. Menelan ludah sendiri, bukan menelan, menjilat. Kalau menelan itu masih di dalam mulut, tapi kalau menjilat itu ludah yang sudah keluar dari mulut dijilat kembali. Manis kalau ngomong. Jangan dipakai. Intinya tidak ada kursi buat dirimu Abah. Kalau sampai Omowo berikan kami kursi, kami semua pendukung Omowo akan beralih. Ingat itu baik-baik. Bagi Abah ya jabatan itu penting dan terima kasih udah dukung Abah. Maaf ya Abah, mau gabung 02 kita masing-masing aja udah. Ya udah nanti didukung Abah lagi yang 2009 Abah nyalon lagi, dukung lagi ya. Ini nih yang dinamakan perubahan, berubah-ubah sesuai kondisi. Masih tetap bermain kata-kata, nggak ngerti. Tolong dong rekam jejak waktu debat presiden diputar ulang, itu musuh apa lawan? Anak-anak Abah gimana? Ya pokoknya lucu ya, komentar netizen masih banyak sekali ya. Mencerca setiap sikap dari Abah satu ini ya. Yang pintar banget ngomongnya, pintar banget. Mas Ganjar bilang dia nggak datang hari ini karena nggak diundang. Nah ini lagi. Impossible. Impossible. Ada penetapan dari KPU, Pak Ganjar diundang nggak? Nggak itu? Nggak diundang? Nggak. Oh. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang nggak? Aku malah orang itu undangan nih. Oh. Dalam pengiriman surat undangan, KPU menggunakan 2 metode. Yang pertama metode konvensional, di mana surat undangan dalam bentuk fisik atau hard copy itu diserahkan secara langsung oleh petugas pengantar surat. Yang kedua, dengan menggunakan metode digital atau internet, di mana KPU mengirim soft copy dari surat undangan tersebut melalui messenger atau melalui surel. Ya.
Sulawesi, Papua, Madura, semua tumpah ruah di sini. Allahu Akbar. Menunjukkan kesadaran. Mereka datang dengan kesadaran sendiri. Ini tanda kemenangan. Takbir. Tanda kemenangan. Membutuhkan perubahan. Betul. Kalau Pak Anies kalah, berarti kantor KPU kita bakar. Oh, mau ditangkap. KPU tadi mau dibakar. Oh, tangkap Pak, itu buktinya ya. Sudah ada bukti. Pak, tangkap ya. Ada orang yang seru-serukan kemarin KPU mau dibakar udah ketangkap. Nah sekarang mau pengen tangkap dong Pak ya. Udah ada rekam jejaknya. Udah kalau masih mau mengatakan ini tandanya kita akan menang. Lah. Nah kondisi ini nggak perlu kita ulang-ulang, semua udah tahu. Hasil Mas Egi medsos saya juga banyak, tinggal lihat ya. Malah sih dapat kiriman dari ibu penuh ya. Mahkamah Konstitusi jadi Mahkamah Kesesatan. Itu judulnya, udah sesatnya mau lah capek. Oh, jawaban yang jujur. Sejujurnya saya berkontemplasi untuk itu. Sebuah proses perenungan saya lakukan yang cukup lama. Akhirnya satu hal, misalkan dukung Anies. Saya berbicara dari kejujuran hati dan rasionalitas yang saya miliki. Kalau memang ada opsi karena dasar, bukan saya yang meminta, tapi kesempatan, dorongan, keinginan, spirit mengajak untuk bersama dengan pemerintahan, saya pikir itu lebih baik. Inilah pilihan saya, pilihan Nasdem. Beroposisi bisa setiap saat, tapi bekerja membantu pemerintahan itu dibutuhkan juga satu semangat, satu spirit, dan keikhlasan hati yang mengedepankan objektivitas, yang tetap menjaga nalar dan daya kritis. Apalagi saya katakan pada saudara, antara kami berdua ini bukan mengenal baru setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Apa artinya perjalanan pemahaman untuk ukuran puluhan tahun bersama? Setelah kami memasuki usia yang sama, di hari-hari senja kami, satu hal tolong beri kesempatan, kepercayaan kami berdua, kami kepingin bangsa ini maju. Itulah jawaban sesungguhnya. Diedit. Filter jelek banget ya, aduh. Lagi filternya menangis ya. Aduh, Fritz. Saya Jadi udah mengatakan, netizen ya. kalaupun misalnya pemerintahan sekarang mengajak saya masuk dalam pemerintahan, saya udah tolak hari ini. GR, siapa yang juga yang mau ngajak lo? Tapi kita kan tidak bisa, misalnya melarang Anies mau gabung, Caimin mau gabung, Nasdem mau gabung. Tapi Refli mau gabung pasti ditolak. Pasti ditolak. Oleh Refli Saya sendiri. nggak bisa begitu, Bang. Sebentar dulu. Bang Kepsi nggak bisa begitu. Sebentar. Harus dibilang ke Muhaimin. Sebentar. Tolak untuk berkoalisi. Saya akan sampai sana. Nah, untuk yang otonom, saya akan mengatakan tidak, oke? Tetapi saya akan bilang juga sama Anies dan Muhaimin, Anda itu sudah dibantu, sudah ditolong, sudah disupport oleh banyak orang yang berharap Indonesia akan lebih baik dengan Anda. Kalau Anda gabung dengan pemerintahan, Anda menjadi pengkhianat. Kan begitu. Ini dengar ya. Anies dan Muhaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Kan sederhana. Termasuk ketiga partai pengusungnya juga, Pak. Sebentar dulu. Hilang dalam hukumnya berkoalisi. Bagaimana? Saya udah berkatakan. Aduh, gitu teman-teman ya. Semakin hari semakin seru saja untuk kita bahas bersama-sama bagaimana mereka ini udah mulai apa ya? Karma mendekati. Satu persatu mereka yang keluar, yang begitu percaya diri mengatasnamakan rakyat Indonesia, hari ini mulai merasa dirinya itu nggak penting ya. Nggak penting-penting amat sampai mau ditinggalkan sakit hati ya. Di bawah ya orang-orang pendukung Abah ini keluar mati-matian, demo berjilid-jilid, tapi di atasnya partai koalisinya udah mulai bergabung dengan Prabowo. Anies Muhaimin juga sudah mulai berikan kode-kode untuk bergabung. Gimana ya ceritanya?
Sakit hati kan? Kasihan dulu. Tulis pandangan kalian di kolom komentar. Saya Vicky Himpong pamit dulu. See you on the next video and God bless you. Bye guys.